الرحيم بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النورة ويا أهل النور ويا أهل الحلم والأجر. المكرم المحترم الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف، متعنا الله بطول حياته وأن الله يحفظه ويرعاه، وجميع الحبائب والأساتذة dan hadirin dan hadirat, khususnya para santri al-khairat sasa yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, dari pagi tadi ya menjelang siang kita terus mendapatkan curahan rahmat, baca maulid tiba ya, sampai mendengar ceramah-ceramah santri-santri dengan 3 bahasa, luar biasa ya. Ini menyenangkan hati kita semua. Ini perayaan maulid Nabi sekaligus imtihan ya, pesta kelulusan atau ya. Dulu saya lagi mondok di Ustaz Hasan, sering dengar itu pepatah, yukramul mar'u bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian orang itu akan dimuliakan atau terhina ya. Semoga sini semuanya jadi mulia, lulus ujian dengan bagus. Alhamdulillah ya. Syukuran dengan baca maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini masih hari Minggu terakhir ya, hari Ahad terakhir bulan Rabiul Awal. Tidak terbatas dengan bulan, kapan saja. Yang penting alhamdulillah ini maulid Nabi, wah ini di tempat Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman surga, tempat orang menuntut ilmu ya. Al-khairat sudah diasas, dibangun oleh guru tua Al-Habib Idris bin Salim Al-Jufi. Beliau dalam satu syairnya menyatakan, ya talibal ilmi fal khairat ma'lini. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahwa al-khairat adalah tambangnya ilmu. Ma'lin fa'umuha, tujulah dia, tajirul maksud dan rasulah, engkau akan mendapatkan tujuanmu apa yang kau cari. Azimil ilma wa alal ilmi qatibatan. Habis itu dalam nasihat beliau menyatakan kepada penuntut ilmu, ya talib pada khair fa'umma tadi maksud rasul azimil ilma, agungkanlah ilmu. Dan salah satu cara mengagungkan ilmu adalah menghormati ahli ilmu, menghormati kitab. Ya, jangan sampai naruh kitab terbalik, jangan sampai kerelaan di lantai,
taruh, ya. Kalau ada kebalik, mas terdirikan, susun, juz 1, juz 2, rapi. Nah, ini salah satu menghormati ilmu. Imam Malik radhiyallahu anhu menyatakan, saya mendapatkan ilmu karena mengagungkan ilmu. Jadi salah satu cara ingin supaya gampang mendapatkan ilmu yaitu agungkan ilmu dan pemilik ilmu. Wa kun li syekhaka ta'ziman wa tabjila. Dan bangunlah atas datangnya gurumu sebagai penghormatan. Walau badalta dunya bi rahmatiha falam tahmil huquq syekh takmila. Seandainya kau korbankan seluruh apa yang kau punya daripada dunia, engkau belum pernah bisa mengagungkan secara sempurna kepada gurumu. Ini salah satu, ya. Jadi akhirat tambangi ilmu dan caranya menuntut ilmu dengan penghormatan dengan agung, ya. Menghormati ilmu. Insyaallah kita dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri, saya pernah berkata, ma yasur qalban nabi ma'aka hadiah dan afdal min talabul ilm. Tidak ada yang bisa membahagiakan hati Nabi lebih pada menuntut ilmu. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada Rasulullah, hadiah apa yang paling pantas? Hadiah dengan kita menuntut ilmu. Nah, ini hadiah. Sudah pantas, sudah paling benar. Ibu-ibu, bapak-bapak memasukkan anaknya santri untuk menuntut ilmu. Ini yang paling bahagia. Ini yang membanggakan kita. Ya. Anak sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, diangkat azab dari kubur. Dia hafal Quran, dikasih mahkota orang tuanya. Ya. Apalagi kalau udah ngerti fikih, ngerti hadis, ya. Insyaallah, ya, akan keluar dari tempat ini anak-anak yang berilmu, menguasai ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran. Jadi ulama itu cuma 3. Mufassir, muhaddits, faqih. Ini ulama. Ahli tafsir atau ahli hadis atau ahli fikih. Disebut faqih kalau ahli fikih. Nah, itu ulama. Ada orang ngerti nahwu setinggi-tingginya, tapi kalau nggak ngerti salah satu dari ilmu ini, bukan dikatakan ulama. Ya, jadi alhamdulillah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah, ya, kita doakan mereka supaya jadi anak ulama-ulama yang saleh, ya, ulama al-akhirah, ya, ulama yang membawa misinya Rasulullah SAW. Ya. Saya tidak panjang lebar, ini saya cuma menyampaikan satu hadis saja. Ya. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau dalam keluhuran akhlak yang agung. Ini pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi berakhlak, semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya belum sempurna tuh. Ya, para nabi yang lain disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad. Ini penyempurna semuanya. Ya, cahaya di atas cahaya, akhlak yang paling tinggi kepada Allah, kepada Rasul, kepada binatang. Ya, semua Nabi Muhammad berakhlak sampai kepada binatang, sampai benda mati. Wasallamat alaihi al-ashjar wa khatabahul ahjar. Pohon mengucapkan salam, batu mengucapkan salam. Wa hanna ilaihi jizr hanin, hazinan. Menangis, merintih sebongkah kayu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung sekali Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW keadaan kita menjadi lebih baik, berubah menjadi baik, akhlak kita menjadi baik, makmur rezekinya, panjang umur, sehat afiat, dikabul hajatnya. Ini saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf.
Wabillahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan tadi. Baiklah para hadirin, hikmah maulid yang kedua akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hayat Sasa, Al-Ustadzina Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami muliakan, kami hormati guru kami bersama Al-Habib Muhammad Bakir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kakesra, Bapak Ihsan yang mewakili Bapak Wali Kota, Al-Ustadz Maharus, Kepala Basnas Maluku Utara beserta stafnya, ada Ami Alwi Albar, dan seluruh tamu undangan, para wali santri, para hadirin hadirat, terlebih khusus kepada panitia yang sudah bersusah payah sehingga bisa terlaksana perayaan Maulid di pagi hari yang cerah ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hujan ditahan sebentar, nanti sudah pulang di rumah baru hujan. Ayo aminkan. Amin. Soalnya kasihan kalau hujan itu tanah turunan becek. Jadi mungkin berkat perkumpulan kita, mudah-mudahan Allah qabul doa kita. Bijahin Nabi wa awliya wa salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga yang saya muliakan, ada tamu dari Pondok Pesantren Al-Fatah Aceh Bocah. Ya, terima kasih para asatiza yang telah hadir, kepada seluruh guru-guru di Pondok Pesantren Sasa dan seluruh santri yang saya muliakan dan saya hormati. Perayaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai media mengenalkan kita kembali tentang sosok Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pesan lainnya yang terkandung di dalam perayaan Maulid Nabi atau pembacaan kitab-kitab Maulid, yaitu memupuk lagi di dalam sanubari kita penghormatan, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama membuat satu keadaan khusus ketika membaca Maulid Nabi, disebut dengan mahallul qiyam, yang artinya tempat berdiri. Itu ekspresi penghormatan, itu ekspresi pengagungan, ta'ziman wa ikraman wa tauqira lil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghormati atau memuliakan itu adalah perintah dasar agama Islam.
Saya teringat satu kisah. Ada seorang ulama, muarikh, faqih, syair, ahli sejarah, ahli fikih, sastrawan, bernama Al-Habib Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saqaf. Beliau berguru kepada penyusun Maulid Simfid Durar, Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi. Itu salah satu guru beliau, dan juga Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau menulis kitab berjudul Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut, yang membahas sejarah nama-nama kota yang ada di Hadramaut. Ada ulama juga terdahulu abad ke-5 sampai 6 Hijriah bernama Syekh Yaqut Al-Hamawi, juga menulis kitab tentang sejarah-sejarah nama-nama kota berjudul Mu'jamul Buldan, dengan pendekatan ilmu geografi dan geologi dibahas secara spesifik di dalam kitab-kitab mereka. Ada kisah menarik ketika beliau mungkin melaksanakan ibadah haji atau umroh, sampai di Masjidil Haram, beliau membaca Maulid Nabi di dalam Masjidil Haram. Dan ini masuk ke masanya Raja Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia. Di masa itu namanya Malik Abdul Aziz. Maka Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ketika membaca maulid dengan santri-santrinya di dalam Masjidil Haram, sampai di fasal mahallul qiyam, tempat berdiri, mereka berdiri semua. Kita ketahui bahwa kerajaan Saudi ini mendukung mazhab yang memang anti terhadap Maulid Nabi. Kita kenal dengan Wahabiyah. Dan ini definisi sudah lama. Artinya lama, muncul di masa awal berdirinya kerajaan Saudi. Dan ditulis dalam kitab oleh mufti kota Makkah dan Madinah bernama As-Sayyid Ahmad Zainud Dahlan, menulis kitab berjudul Fitnatul Wahabiyah. Fitnahnya Wahabi. Maka para askar yang ada di Masjidil Haram ketika melihat Al-Habib Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saqaf berdiri bersama santri-santrinya ketika membaca Maulid Nabi, mereka melarang. Mereka mengatakan ini perbuatan tidak ada dalilnya. Ini perbuatan adalah perbuatan bid'ah. Maka dilarang Al-Habib Abdurrahman untuk berdiri dengan santri-santrinya. Beliau mengalah, tidak mau ada masalah. Beliau mengalah, akhirnya beliau duduk. Jadi membaca fasal mahallul qiyam dalam keadaan duduk, karena dilarang sama askar. Para askar tidak mengetahui bahwa kedatangan Al-Habib Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saqaf ke Hijaz itu diundang oleh Raja Malik Abdul Aziz. Maka beliau ketika besok harinya diundang ke istana, duduk di depan para ulama, ada umara, para pejabat, menanti-nanti kedatangan raja di dalam istana. Ketika Raja Abdul Aziz muncul, semua berdiri. Umaranya berdiri, ulamanya berdiri karena menyambut kedatangan raja. Hanya Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf tidak berdiri, beliau duduk. Beliau tidak berdiri. Maka raja memperhatikan semuanya berdiri menghormati kedatangan saya, tapi ini ada satu orang tidak berdiri. Maka raja memanggil, itu panggil tuh yang tidak berdiri tadi, siapa dia? Maka dipanggillah. Ketika dipanggil, raja mengenal ini adalah salah satu undangan yang diundang oleh raja, seorang ulama, ahli sejarah, ahli geografi, ahli geologi, dan seorang sastrawan yang bernama Al-Habib Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saqaf. Maka raja bertanya, ya Habib, kenapa ketika saya datang antum tidak berdiri? Yang lain berdiri menghormati kedatangan saya. Al-Habib Abdurrahman mengatakan, wahai raja, saya mau bertanya kepadamu satu pertanyaan. Engkau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih agung?
Maka raja mengatakan tentu saja yang lebih mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin saya membaca maulid di dalam Masjidil Haram sampai di fase saya berdiri menghormati Nabi Muhammad. Askar-askarmu melarang itu. Sedangkan hari ini engkau katakan engkau di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih mulia. Engkau datang, kami tidak berdiri, engkau marah. Padahal Nabi Muhammad lebih mulia daripada engkau. Maka raja itu mengatakan, wahai para pejabat, para askar, kalau ada Al-Habib Abdurrahman dan murid-muridnya membaca maulid di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, ketika mereka berdiri, maka jangan ada yang melarangnya, kata raja. Nah itu kan ekspresi apa? Simbol penghormatan. Jadi kadang-kadang menghukumi itu harus pakai hukum fikih. Dicampur masalah fikih, masalah akidah. Misalnya berdiri dihukumi haram, sedangkan hukum berdiri itu mubah. Bagaimana berdiri menghormati sesuatu haram? Padahal di dalam ajaran Islam menghormati simbol-simbol yang dianggap mulia itu menjadi satu ibadah. Coba kita perhatikan satu ayat membahas tentang manasik haji. Khudzu anni manasikakum. Nabi katakan ambil dariku cara berhaji kalian. Berarti Nabi yang contohkan itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini satu ayat. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, tanda dalam hatinya ada takwa. Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menulis satu kitab berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang membahas tentang etika dan akhlak para penghafal Al-Quran. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab At-Tazkiratul Ammah atau Da'watul Tammah wa Tazkiratul Ammah menyebutkan penghafal Al-Quran ada dua. Ada hamalatul Quran hakikiyah, ada hamalatul Quran majaziyah. Penghafal Al-Quran yang hakiki, dia menghafal Al-Quran dan dia mengamalkan seluruh isi Al-Quran, dan dia menjaga kehormatan Al-Quran, adabnya, akhlaknya terhadap Al-Quran. Itu disebut penghafal Al-Quran hakiki. Kalau penghafal Al-Quran sekedar menghafal nilai-nilai kebaikan di dalam Al-Quran dia tidak amalkan, maka dikatakan penghafal Al-Quran kiasan saja, dan itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Haddad mengatakan bahwa penghafal Al-Quran ini Imam Nawawi sebutkan dalam kitab At-Tibyan salah satu simbol besarnya Allah. Masuk dalam ayat sya'airullah, termasuk simbol-simbol kebesaran Allah. Imam Nawawi mengatakan ini salah satu contoh. Dia adalah simbol Allah yang terbesar, yaitu para penghafal Al-Quran. Maka harus muliakan dia, hormati dia. Yang kedua, Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah sepuh, sudah tua. Bahkan ada hadis Nabi katakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua kami, orang besar kami. Maknanya bisa dua, besar atau tua dari sisi usia, atau dia masih muda tapi besar ilmunya, sehingga dia juga harus dimuliakan. Dan bukan golongan kami orang yang meremehkan orang-orang kecil. Bisa diartikan dua, orang kecil usianya muda atau orang yang susah, orang fakir miskin. Itu disuruh kasih sayang kepada mereka. Al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama orang-orang tua kalian. Artinya orang tua itu adalah simbol Allah, kita wajib hormati. Yang ketiga, imamun adil, pemimpin yang adil. Dia seorang pemimpin dan dia seorang yang soleh dan adil. Itu juga adalah simbol-simbol kebesaran Allah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Begitu besarnya derajat pemimpin yang adil, sehingga gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Fudail bin Iyad, mengatakan laukana li da'watun mustajabah
la ad'u biha lil imamil adil atau kama qala. Kata Fudail bin Iyad, seandainya saya memiliki satu doa mustajab, maka doa ini saya gunakan khusus kepada imam yang adil. Saya doakan dia agar dia bisa menjalankan jabatannya dengan adil dan baik. Nah sekarang Imam Nawawi berikan gambaran, kalau penghafal Al-Quran saja itu simbol-simbol Allah, dan juga orang yang sepuh itu simbol-simbol kebesaran Allah, pemimpin yang adil adalah simbol-simbol kebesaran Allah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentu simbol terbesar, simbol Allah yang paling terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Islam mengajarkan penghormatan kepada segala sesuatu yang punya nilai historis, sejarah. Kita punya ibadah manasik haji paling banyak itu. Ada namanya sa'i. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Marwah itu adalah simbol-simbol kebesaran Allah. Padahal hanya bukit. Apakah termasuk perbuatan yang berlebihan kita memuliakan hal itu, mengkultuskan hal itu? Tidak. Di sini Allah mengajarkan kita menghormati, menghargai simbol-simbol kebesaran Allah, karena Bukit Sofa dan Marwah menjadi tempat bersejarah di mana dahulu seorang wanita soleha, ibunda dari Nabi Ismail, Siti Hajar, beliau lari kecil di situ. Dari Bukit Sofa ke Marwah ingin mencari air atau mencari hafilah perdagangan yang lewat karena putra beliau kehausan, Nabi Ismail. Lihat, Allah hargai itu. Allah berikan penghormatan. Kita disuruh mengenang setiap melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita sa'i. Kenapa? Karena di situ penghormatan Allah, ada nilai sejarah di situ. Bukan sekedar hanya bukit yang disusun oleh batu-batuan, tapi di situ ada nilai-nilai sejarah yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, bahkan menjadi hukum ibadah. Jadi rukun. Ibadah haji kalau tidak sa'i gak sah. Tapi dibayar dam masih ganti. Itu penghormatan Allah Ta'ala kepada simbol-simbol kebesaran Allah. Ada yang lebih dahsyat lagi. Batu. Hajar Aswad itu batu. Tapi simbolnya luar biasa. Sunnahnya dicium. Apakah itu mengkultuskan? Apakah itu berlebihan? Tidak. Kenapa mencium Hajar Aswad? Sebagai penghormatan kepada Hajar Aswad, batu yang Allah turunkan langsung dari surga. Hajar Aswad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya, nazala Adam wa ma'ahu al-hajarul aswad minal jannah asyaddu bayadan minal laban fasawadathu khatoya bani Adam. Nabi Adam turun bersama Hajar Aswad dari surga. Dulu batu Hajar Aswad lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa anak Adam membuat ia berubah menjadi hitam. Sunnahnya apa? Dicium. Kenapa dicium? Penghormatan kepada Hajar Aswad. Walaupun itu batu, sama seperti batu. Tapi ada perbedaan. Yang lain batu di dunia. Ini batu dari surga. Sunnahnya dicium. Kalau batu saja, syariat memberikan satu arahan untuk menghormatinya dengan simbol mencium. Bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, dia katakan di dalam riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, dia melihat Nabi setiap mendekati Hajar Aswad mencium Hajar Aswad. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika hendak mau mencium Hajar Aswad, dia katakan, Inni a'lamu annaka hajar. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu ini hanya batu. La tanfa' wa la tadur.
Kau tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat, bahaya. Laula ra'aitu an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk abada. Kalau bukan karena saya melihat Nabi Muhammad SAW mencium dirimu, maka saya tidak akan mencium dirimu selama-lamanya. Karena apa sebab? Karena ittiba, mengikuti Nabi, Nabi menciumnya. Itu Nabi ajarkan penghormatan kepada Hajar Aswad karena batu ini punya nilai sejarah, punya nilai historis dan juga berasal dari tempat yang mulia, surganya Allah. Maka diekspresikan rasa penghormatan itu dengan mencium. Jadi makhluk kiam itu begitu. Sama seperti hukum tepuk tangan. Kalau bicara hukum tepuk tangan, ya awalnya mubah tepuk tangan. Karena di dalam sholat juga kalau golongan wanita itu isyarat mengingatkan kan dengan tepuk tangan. Kadang-kadang dibawa ke masalah akidah sehingga nanti jadi rusak ini hukum. Tidak bisa bedakan mana masalah hukum halal haram, makruh mubah dengan masalah kafir, syirik, zindik. Itu zaman sekarang campur aduk sehingga keluar fatwa-fatwa yang aneh. Misalnya saya baca dalam kitab Majmu' Fatawa, saya tidak perlu sebut namanya. Di situ ada riwayat mengatakan mencuci daging hewan yang dikurbankan di saat hari raya Idul Adha itu adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak ada riwayat, menurut beliau ya, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi setelah menyembelih hewan kurban dagingnya dicuci. Jadi mencuci hukumnya bid'ah. Itu salah satu contoh tuh. Salah satu contoh. Melafadzkan niat usolli fardhu maghribi 3 rakaat ila akhir. Melafadzkan niat kalau dilakukan dengan sengaja dia sudah melakukan satu perkara bid'ah. Diminta orang yang melafadzkan niat untuk bertobat, jangan lagi lafadzkan niat. Kalau masih terus melafadzkan niat dan sudah diajak bertobat tidak mau, kutil. Bisa dihukum mati, bisa dibunuh. Nah ini sekarang ajarannya semacam ini. Campur aduk, gak bisa bedakan mana masalah fikih, mana masalah akidah. Sampai keluar fatwa yang sangat lucu. Sangat lucu fatwa. Menggunakan baju bola yang ada tulisan pemain bola di belakangnya dan pemain bolanya itu orang kafir, maka dia syirik. Gak bisa, mafhumul mantuknya itu gak dapat menempatkan masalah bukan pada tempatnya, sehingga nanti ayat-ayat yang menceritakan orang-orang musyrik, jangan ikuti bapak moyang kalian. Itu di Al-Quran tuh sering tuh, jangan ikuti bapak moyang kalian. Ini kan ceritanya konteksnya kepada orang-orang musyrik penyembah berhala. Ditarik ayat ini kepada orang Islam karena gak bisa bedakan mana masalahnya gitu. Sampai diajarkan kepada kita itu disebutkan pakai jam tangan, ini fatwa juga nih, pakai jam tangan di sisi kanan sunnah, di sisi kiri makruh. Nah jam tangan kan tidak ada di zaman Nabi. Dari mana bisa memvonis bahwa sunnahnya di kanan, makruhnya di kiri? Makanya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang menggunakan di kanan, ada yang menggunakan di kiri. Karena memang yang buat tukang jam juga, sehingga keluar fatwa. Belum lagi hadis-hadis palsu. Hadis palsu. Ada hadis yang sahih, yang hasan. Al-habbatu sauda shifa'un min kulli da' illa al-haram. Jinten hitam obat dari segala penyakit kecuali tua atau kematian dalam satu riwayat. Ternyata dalam kitab Kashful Zunun atau Kashful Khafa, Al-Ajullani menulis kumpulan-kumpulan hadis-hadis palsu. Juga Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 500-an Hijriah menulis kitab berjudul Kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ditemukan satu hadis palsu, Bazinzan
Al-bazinzan syifa'un min kulli da' illa al-mauta. Bazinzan itu artinya fofoki. Fofoki adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Diteliti oleh ulama hadis, sanadnya tidak ada, rawinya tidak ada, tidak termaktub dalam kutubus sittah. Ternyata diselidiki oleh para muhaddisun, oh yang ngarang penjual fofoki. Karena kalah saingan, kalah laku dengan penjual jinten hitam. Jinten hitam laku, hadisnya ada. Walaupun tidak dibenarkan ya, mengobrol dagangan biar laku, bawa ayat, bawa hadis. Walaupun itu ya riwayatnya adalah, gak ada masalah sih. Cuma lebih bijak lagi, jangan mengobrol dagangan banyak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis. Apalagi niatnya uangnya itu untuk pribadi. Kalau untuk umat silakan. Nah, pedagang fofoki ini kalah saingan dengan pedagang jinten hitam. Dia selidiki, oh dia laku karena ada hadis. Akhirnya dibuatlah hadis yang mirip redaksinya, tapi diganti dengan fofoki. Jinten hitam diganti dengan fofoki. Nah di sini penempatan masalah itu kita harus bijak. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah mengharamkan. Semua sudah ada alirannya, jalurnya. Kalau bicara akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, lihat para pakar tuh. Bagaimana sih menghukumi sesuatu jika dia kafir, dia syirik, itu tidak mudah. Makanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah mengatakan Muslim itu disebut dengan as-su'bah. Artinya apa? Ketika seseorang sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah sulit keluar dari Islam. Mesti kembali dikeluarkan orang dari agama Islam. Ada juga yang menarik, hari libur, hari Jumat bid'ah. Jadi karena tidak ada dalil Nabi pernah liburkan di hari Jumat. Ini yang lucu, Nabi belum buat sekolah zaman itu. Bagaimana bisa menetapkan hari libur? Jadi kadang-kadang akal ini dipakai. Ada juga pernah saya dialog dengan salah satu ulama lah, taruhlah. Dia seorang doktor di luar negeri, datang ke Ternate. Saya sempat dialog tuh. Karena ketika mau foto, dia teriak haram. Foto. Saya kaget. Lucunya lagi, rekam halal. Foto haram, rekamnya halal. Baik. Saya selesai acara, saya tinggalkan, saya dipanggil sama beliau. Tadi khutbahnya bagus, karena waktu itu saya khutbah Jumat. Cuma itu Toha jangan artikan ya Habibi, jangan artikan ya Muhammad, bid'ah katanya. Itu riwayat lemah. Oh berarti ini dia. Saya meluruskan perkara tadi. Saya mengatakan, ya Syekh, antum katanya lulusan Al-Azhar, doktor. Nah, saya mau tanya tadi. Sudah yang Toha tadi, antum kan mazhab Maliki. Karena dia datang, imam tidak baca bismillah. Ketahuan dari bacaan, kalau tidak baca bismillah di surat Fatihah, mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali, mazhab Hanafi dibaca secara sir. Kalau mazhab Syafi'i harus dibaca. Kalau tidak dibaca, batal surat kita. Karena basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ikut yang itu. Jangan berangkat keluar, ngambil di sana. Bawa ke sini enggak. Kita punya ajaran ini juga landasan ilmunya ada. Mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah. Dia tidak baca. Baik, maka saya paham betul ini mazhab Maliki. Maka saya mengatakan, wahai Syekh, antum katanya mazhab Maliki. Itu di dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, namanya Al-Imam Khodi'iyat. Itu kan mazhabnya Maliki di Spanyol, Andalus. Beliau mengatakan Toha itu artinya ya Habibi isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Jadi riwayat dari mazhab Maliki mengatakan Toha itu artinya wahai kekasihku Nabi Muhammad. Itu riwayat yang bagus. Itu mazhab Maliki tuh. Antum pernah baca gak takhrisnya dalam kitab Nasimur Riyad yang mensyarahkan kitab Asy-Syifa? Oh saya belum baca nih. Itu belum baca tapi sudah mengatakan riwayat palsu, padahal ulamanya sendiri yang mengatakan hadis hasan.
Dia mau pergi, saya tahan gitu. Sabar dulu, belum selesai. Tadi, mohon maaf, mau foto, antum teriak haram. Jangan foto. Saya mau tanya, ulama siapa yang mengharamkan itu foto? Antum tahu tidak? Mufti terdahulu namanya Syekh Bahid Al-Muti Al-Hanafi. Itu guru besar di Al-Azhar Al-Syarif. Mufti lagi. Beliau menulis satu kitab berjudul Al-Jawabus Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi. Membahas tentang hukum fotografi. Kesimpulannya, hukum fotografi itu sama seperti bercermin. Kita cermin, kalau gambarnya bagus, ya halal. Kalau telanjang, haram. Lihat dari cermin, ada sosok lain yang melihat. Ada orang lain di cermin berkata, kita lihat, kalau bukan istri kita, haram. Kalau kita sendiri melihat telanjang, makruh. Lihat diri sendiri telanjang, makruh. Nah, itu kesimpulan dari mufti Mesir. Lantas dari mana antum mengatakan haram? Padahal ini guru besar Al-Azhar yang tempat antum sekolah. Dia mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan haram. Lebih lucu lagi, saya bilang Ibnu Taimiyah itu zamannya belum ada foto. Foto itu baru. Foto pertama kali digunakan di Prancis, bukan di Suriah. Di Prancis, hitam putih dulu baru berubah foto warna. Bagaimana? Gak bisa jawab. Kemudian saya katakan, yang saya heran hukum rekam halal. Itu aneh bisa. Padahal hukum rekam dengan foto sama. Karena kalau kita lihat video, kita pause kan jadi foto. Pause kan jadi berdiam. Pause. Berarti ketika pause haram. Ketika dinyalakan, dianggap lagi halal. Ini menjadi hukum yang sangat lucu. Bisa jadi haram ketika kita pause dia berubah jadi gambar. Tapi ketika kita play dia jalan lagi halal. Berarti hukumnya bisa berubah. Kadang bisa halal, bisa haram. Ini yang saya katakan, menempatkan masalah bukan pada tempatnya. Padahal seorang dokter. Yang lucunya saya tanya balik lagi, antum dari luar negeri kan, datang ke Indonesia, ada paspor dan visa tidak? Paspor dan visa pakai foto. Gak mungkin gak ada foto. Kaget dia. Sudah al-bitaqah as-sakhsiyah. KTP. Bahasa Arabnya al-bitaqah itu as-sakhsiyah. KTP ada foto tidak? Coba saya lihat. Ini sudah simpel. Sudah ikhtilaf ummati rahmah. Perkataan Nabi SAW, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Saya bilang lebih salah lagi. Itu bukan hadis Nabi. Itu sanadnya tidak ada. Itu ucapan ulama. Bukan qalan Nabi SAW. Antum bisa cek dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi. Di situ beliau mengatakan la aslahu. Imam Suyuti juga mengatakan la isnadalahu. Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan la aslahu. Gak ada sanad, gak ada asal. Itu qaulnya ulama. Akhirnya dia keluar dari masjid tersebut. Saya ikut dia. Balihonya besar. Ada fotonya lagi sendiri besar. Wadi Al-Munawar juga ada, di Muhajirin juga ada fotonya. Besar. Saya tahan itu Syekh. Ya Syekh, hada haram. Ini haram foto. Dia bingung. Dia mengatakan panitia yang buat. Ya panitia muridnya antum. Akhirnya dia pergi. Ini yang saya ingin sampaikan. Kita jadi orang Islam itu harus cerdas. Kalau bicara akidah, jangan baca kitab hadis. Baca kitab akidah. Bicara hukum, baca kitab fikih. Bicara tafsir Al-Quran, baca kitab tafsir. Sekarang kan dicampur-campur. Akhirnya menempatkan masalah bukan pada porsi. Dan di dalam Islam, alhamdulillah, semua ilmu sudah diterangkan oleh Nabi dan disimpulkan oleh ulama. Tidak ada satu masalah dalam kehidupan kita, melainkan sudah ada keterangan hukum, keterangan, bimbingan, petunjuk yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, Khalifah Umar Abdul Aziz, untuk kita bertamu saja, menjenguk orang sakit, ada ilmunya.
menjenguk orang sakit ada ilmunya. Ini kejadian Khalifah Umar ibn Abdul Aziz pernah sakit. Beliau seorang khalifah ya, Daulah Umayyah tahun 99 sampai 101 Hijriah beliau memimpin. Ketika beliau sakit, ada yang menjenguk. Orang yang menjenguk melihat keadaan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dia bertanya, wahai Umar ibn Abdul Aziz, engkau sakit apa? Dia katakan, saya sakit ini. Wah, ini sakit parah ini. Dikatakan, banyak kenalan saya meninggal gara-gara penyakit ini. Dia sebutkan di hadapan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang dalam keadaan sakit. Ini kunjungi atau menjenguk orang sakit tanpa ilmu. Cerita kematian dilarang menceritakan di hadapan orang sakit. Memutus optimis dia untuk sembuh. Coba ada orang sakit, kan ada alat tuh, yang jantungan tuh. Dia naik berapa. Yang datang menjenguk semuanya cerita mati tuh. Pasti dia turun. Nah ini berbuat baik, tapi tidak pakai ilmu. Akhirnya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, ya fulan, kalau ada orang sakit, jangan kau ceritakan kematian dan menakuti dirinya. Jangan pernah menceritakan kematian kepada orang yang sedang sakit parah. Jangan. Dan jangan pernah lagi engkau jenguk saya setelah keluar dari tempat ini. Itu pesan dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Jadi begitulah Islam, semuanya diatur. Lempar jumroh, itu kan simbol melempar dan melawan setan. Tapi setannya tidak ada di situ. Setan itu ada di mana-mana. Tapi itu sebagai simbol bagaimana kita harus melawan kejahatan. Simbolnya dengan lempar jumroh. Nah, setan ini yang pertama adalah iblis. Iblis ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaimi yang lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah. Meriwayatkan dalam kitab Ar-Raudul Al-Unf. Beliau ini ulama Spanyol yang mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Dia katakan dalam kitab tersebut, anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu pernah menangis dengan 4 kali tangisan. Bayangkan, iblis saja pernah menangis, apalagi manusia. Iblis disebutkan namanya Azazil, Wakil Harith, nama aslinya. Iblis julukan. Makanya ada satu kitab berjudul Talbisu Iblis. Talbisu Iblis. Dia menangis, dikatakan oleh Imam As-Suhaili, menangis pertama iblis ketika ronnatun hina lu'in, ketika dilaknat oleh Allah. Bu'dan anir rahmah, makna laknat dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kenapa dia dilaknat? Karena tidak mau taat. Ketika Allah perintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, wa ifqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud, maka Allah melaknatnya. Alasannya apa? Allah tanya. Dan juga diabadikan di dalam Al-Quran, ma mana'aka alla tasjud id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan dirimu? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Alasannya, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini juga ada hikmah, saudara-saudara sekalian. Jangan biasa menggunakan kata ana terlalu banyak. Makanya egois dalam bahasa Arab diambil dari kata ana, anania. Kenapa egois atau sombong diambil dari kata ana, saya, anania? Karena alamatul kibir, tanda orang sombong, kalau berbicara dia tidak memandang yang lain, selalu dia yang punya andil. Ini anak yang bikin semuanya. Ini anak semuanya. Ini jalan anak punya andil. Ini pesantren anak. Ini semua anak-anak. Kuat tidak ada, anda tidak ada. Dia tidak ada, kamu tidak ada. Ini harus dihilangkan. Itu tarbiyah di dalam ayat tersebut. Karena iblis mengatakan ana khairun
minhu. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, mengatakan awwalu man qas iblis. Orang pertama yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain itu adalah iblis. Suka membanding-bandingkan, saya lebih baik dari dia. Saya punya andil, dia tidak. Saya yang buat ini, kalau tidak ada saya tidak akan ada. Itu bahasa-bahasa yang harus dijauhkan. Tidak ada satu manusia melakukan sesuatu atau dia berhasil menggapai sesuatu, pasti di dalamnya ada andil-andil manusia lainnya. Maka kata anak itu tidak boleh dipakai. Nah, kadang-kadang kita menunjukkan sikap seakan-akan sebagai musuhnya iblis. Di hadapan orang banyak, kalau sebut nama iblis, laknatullah alaih, laknatullah Allah. Tapi di saat sendirian dia bermaksiat kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tasubanna iblisa fil alaniyati wa anta sadiquhu fisir. Jangan kalian mencaci maki iblis, melaknat iblis di hadapan orang banyak, tapi di saat engkau sendiri kau menjadi teman dekatnya iblis. Itu namanya khianat. Di depan kelihatan baik, di dalam khianat. Di depan dia hormati orang ini, dia puji, dia sanjung. Di belakangnya dia jelekkan, dia jatuhkan harga dirinya. Itu sama seperti iblis. Punya sifat hasad, kibir, dia merusak semuanya itu amal. Yang kedua, iblis itu pernah menangis, rannatun hina uhbita. Dia menangis ketika diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Di saat itu iblis menangis. Allah Ta'ala berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turunlah kalian ke dunia ini, sebagian kalian akan menjadi musuh. Di situ dikatakan sebagian kalian. Kalian berarti banyak, bukan satu, bukan dua. Maka ulama tafsir merinci yang dimaksudkan kalian diturunkan di sini Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular hayat. Ular juga diturunkan. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan ular dahulu penjaga pintu surga. Dia punya 4 kaki. Siapa yang masuk ke surga harus lewat izinnya ular. Dia sebagai penjaga pintu gerbang. Tapi ketika dia konspirasi dengan iblis, iblis masuk ke dalam mulutnya. Waktu iblis dikeluarkan dari surga, sehingga malaikat yang di dalam tidak mengetahui di dalamnya ada iblis. Kalau ular yang masuk diizinkan karena sebagai penjaga pintu gerbang surga. Pada waktu itu masuklah itu ular, malaikat mengizinkan ular itu masuk. Sampai di tengah-tengah atau di dalam surga, iblis itu keluar dari mulut ular, dan disitulah dia bisikkan kejahatan, melakukan satu kesalahan yang bukan dosa. Para nabi tidak melakukan dosa. Memang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Maka ular dihukum dengan hukuman Allah mencabut kakinya, 4 kakinya dicabut, dan Allah turunkan dia ke bumi. Dia berjalan dengan perutnya sampai hari kiamat. Itu sebagai ukubah kepada ular. Al-Imam As-Sahari di dalam kitab Al-Ansab mengatakan ketika diturunkan Nabi Adam, turun di India, Nabi Adam. Siti Hawa turun di Jeddah, di Saudi Arabia, di Hijaz. Kemudian iblis turun di Maisan yang ada di Irak, dan ular diturunkan di Asfahan yang ada di Iran. 4-4nya diturunkan. Karena Nabi katakan tuh, uqtulu al-aswadaini fi sholati al-hayyatu wal-aqrab. Hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi katakan, bunuhlah 2 hitam di dalam sholat. Ketika lagi sholat, ada 2 hitam ini datang, ingin membahayakan kita, ingin menggigit kita, ingin menyengat kita. 2 hitam itu adalah ular dan kalajengking. Jadi musuh abadi manusia itu selain syaitan, ular juga. Tapi bukan berarti sudah dikatakan jadi musuh, sehari-harinya cari ular untuk dibantai dan dibunuh. Salah juga. Kalau dia mengganggu kita, kita bunuh. Karena nanti juga ada larangan, ada jin yang menyerupai ular. Itu ada hadisnya secara khusus. Nabi katakan jika masuk ke dalam rumah, ada aturan-aturan khusus yang dibuat oleh Nabi
Kalau jin yang berupa ular itu dilarang kita membunuhnya, tapi cukup kita mengusir dia keluar. Wafir riwayah Imam Rafi dalam kitabnya mengatakan Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz mengatakan selama membahayakan dibolehkan kita membunuh ular. Tangisan yang ketiga, Rannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menangis ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa iblis menangis ketika Nabi dilahirkan? Karena iblis itu menyesatkan manusia. Sedangkan Nabi Muhammad datang memberikan petunjuk kepada manusia. Maka dia menangis. Kemudian iblis punya visi misi memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam neraka. Sedangkan visi misinya Nabi Muhammad memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam surga. Makanya dia sedih ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Nurun ala nuri yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, dengan petunjuk cahaya Nabi Muhammad Allah berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Wulidal huda fal kainatu diyahu wa famu zamani tabassumul wassalam. Dilahirkan sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Syauqi Beg petunjuk karena Nabi lahir membawa petunjuk, mengajak seluruh manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi hal yang berbeda tadi disampaikan oleh santri membacakan ada yang bahagia walaupun meninggalnya dalam keadaan tidak menerima ajaran Islam. Abu Lahab, dia bahagia ketika Nabi lahir, tapi Allah Ta'ala kenang selalu kebahagiaan itu dengan diringankan azabnya setiap malam Senin. Di dalam kitab Al-Urfu Ta'arif Bil Maulid Syarif ditulis oleh Ibnu Al-Jazari mengatakan riwayat Sayyidina Abbas bermimpi melihat Abu Lahab. Dia katakan, mahaluk, bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab setelah engkau mati, setelah engkau meninggal? Ia mengatakan, finnar, saya berada di dalam neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla laylati ithnain wa amussu min baini usbu'i ma'an bigodri hadha. Dia katakan, saya di neraka, di azab, tapi Allah ringankan setiap malam Senin. Saya diringankan azabnya dan saya diizinkan bisa meminum air yang keluar dari ujung-ujung jari saya, kata Abu Lahab. Karena apa? Karena bifarah maulid Muhammad. Karena saya pernah bahagia atas lahirnya Muhammad. Padahal Abu Lahab bahagianya Nabi Muhammad lahir sebagai keponakan, bukan sebagai Nabi. Bagaimana kalau dia berbahagia kelahiran Nabi Muhammad lahir sebagai seorang Nabi? Tentu hidayah itu akan masuk dalam hati. Tapi ini kita serahkan kepada Allah. Semua itu mungkin di tangan Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasruddin Al-Miski mengatakan tadi, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbas yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Maka keluarlah syair dari seorang ulama asal Syam bernama Syekh Nasruddin atau Syekh Samsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimishqi mengatakan, ini orang kafir sudah datang celaan di dalam Al-Quran, dia berada di neraka jahil. Akan tetapi dengan sebab dia berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana kiranya jika ada seorang hamba sepanjang umurnya dia berbahagia di dalam mengekspresikan rasa bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, iblis pernah menangis yang terakhir, ronnatun hina unzilat al-Fatihah, ketika diturunkan surat al-Fatihah. Kenapa iblis menangis ketika diturunkan surat al-Fatihah? Karena surat Fatihah ini istimewa. Tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun. Suratul Fatihah Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Dan ini surat dia tersendiri. Kan kita percaya Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Itu dia terpisah dengan surat Fatihah. Semuanya itu yang 114 surat kurang satu, dia turun semua secara bertahap, tapi Fatihah ini dia tersendiri. Makanya dalam Al-Quran itu
dipisahkan tuh. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 pujian surat Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Kenapa Allah pisah? Bukankah Fatihah itu termasuk Al-Qur'an? Kenapa pakai kata dan di situ? Dan itu memisahkan sesuatu yang berbeda. Ja'a Zaidun wa Amrun. Di dalam ilmu nahwu telah datang Zaid dan Amr. Menggunakan kata dan berarti Zaid itu orang lain, Amr juga orang lain. Berarti Fatihah lain, Al-Qur'an juga lain. Itu maknanya bukan begitu. Takriman wa ta'ziman li suratil Fatihah, sebagai penghormatan khusus bahwa surat Fatihah ini istimewa. Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad dan Allah pisahkan dia dengan Al-Qur'an ketika menyimpan di Lauhul Mahfuz. Makanya substansi Al-Qur'an semuanya kembali ke surat Al-Fatihah. Surat Fatihah kembali kepada basmalah. Basmalah kembali kepada huruf ba. Huruf ba kembali kepada satu titik. Dan rahasia ilmu satu titik ini Nabi wariskan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ana nuqta allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan diturunkan ini surat Fatihah dalam riwayat Muslim. Nabi sedang duduk, asbabun nuzul, kronologis turunnya surat Fatihah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah. Nabi sedang duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril melihat ke langit. Rafa'a basarahu ila sama. Faqala ya Rasulullah, hadza babun minas sama'i futih. Ma futih qat. Wahai Rasulullah, ini pintu langit terbuka. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pintu langit terbuka. Dan belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Pintu langit itu terbuka. Fanazala minhu malakun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pintu langit itu terbuka, muncul satu sosok malaikat. Malaikat ini menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, abshir binurain. Wahai Rasulullah, kau dapat kabar gembira. Kau diberikan 2 cahaya yang agung. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Yang 2 surat ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun sebelum engkau. 2 surat ini khusus diberikan hanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Fatihatil Kitab, suratul Fatihah. Dan yang kedua, khawatimi suratil Baqarah, penutup-penutup dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita keluar dari tempat ini sudah disucikan oleh Allah, diangkat dosa kita, disirami dengan rahmatnya, dengan curahan anugerahnya kepada kita semua, dibersihkan hati kita, dibersihkan akal kita, dibersihkan ruh kita, dibersihkan jasmani kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan suci dan bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah maulid